Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin syakur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan takun lana zakhiran wa inda 'azizil ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa tabi'ihim ajma'in adada ma baina samawati wal ardi. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sallallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan kita laksanakan semua perintah Allah dan kita jauhi semua larangannya. Dengan sikap takwa ini selalu berbuat baik dan menjauhi maksiat, hidup kita akan bahagia, penuh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat yang kami bacakan di atas ditujukan atau mukhatabnya yaitu orang-orang yang beriman dengan panggilan yang spesifik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa, yaitu menjunjung atau mematuhi seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, baik secara nyata ataupun tersembunyi diam-diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah memerintahkan bertakwa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan introspeksi diri terhadap diri mereka. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari esok yang artinya akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita cermati di dalam ayat di atas terdapat 3 keterangan waktu sebagai bentuk introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing. Ketiga keterangan waktu tersebut adalah yang pertama waktu sekarang, wal tanzur fi'ilnya fi'il mudhari lil hadir, untuk zaman sekarang. Artinya kita diperintahkan untuk memperhatikan dan meneliti kondisi kita saat ini. Setiap mukmin menyadari bahwa kesempatan adalah karunia terbesar yang harus disyukuri dengan berbuat yang terbaik agar dapat membangun
jejak-jejak kehidupan dan menjadi warisan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan histori digital yang baik. Yang kedua, waktu yang lalu, yaitu qaddamat fi'il madhi. Pengertian ini merujuk pada segala hal yang telah diperbuat pada masa yang lalu sebagai nasihat dan pelajaran terbaik agar tidak terulang lagi. Yang ketiga, masa depan, yaitu lihod. Semua itu dilakukan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, proses introspeksi dilakukan agar kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika dirangkai menjadi satu, maka muhasabah diri adalah memperhatikan dan meneliti segala sesuatu yang telah dilakukan pada masa lalu dan masa kini, masa sekarang, untuk kebaikan masa depan. Proses yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa depan yang lebih baik adalah introspeksi diri atau evaluasi diri. Dalam istilah bahasa Arab disebut muhasabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muhasabah adalah meneliti perbuatan kita pada masa lalu dan masa kini. Apakah dia merupakan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dengan muhasabah diri, perbuatan baik pada masa lalu bisa ditingkatkan pada masa depan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan muhasabah, perbuatan buruk pada masa lalu tidak perlu diulangi lagi pada masa yang akan datang. Maka dengan muhasabah, hari esok kita, hari masa depan kita, hari akhirat kita akan lebih baik di dunia juga di akhirat, insya Allah. Sahabat Umar bin Khattab berkata, hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak kisah di dalam Al-Quran yang harus menjadi bahan pelajaran untuk peningkatan kita untuk kedepannya. Dan hanya sosok pembelajar yang bernama ulul albab yang menggunakan akal pikirannya yang mampu belajar dari kisah-kisah masa lalu tersebut. Salah satu contoh surah Yusuf ayat 111 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sosok pembelajar sejati adalah sosok yang selalu berpikir dan berpikir sehingga mampu mengakumulasi ilmu yang didapatkan untuk diamalkan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Tidak lain karena orang-orang yang berilmu inilah yang diharapkan bisa terus menebar rahmat di muka bumi. Orang-orang yang berilmu itulah yang bisa merancang arah perubahan sosial di masa depan. Bagi orang yang ada niat belajar di dalam hatinya, maka apapun bisa menjadi pelajaran. Situasi apapun, kejadian apapun bisa menjadi pelajaran. Tetapi bagi anak yang tidak ada niat dalam hatinya untuk belajar, maka di kelas pun dia tidak belajar dan tidak berkembang.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, muhasabah mendorong jiwa untuk berprestasi. Muhasabah diri akan mendorong seseorang untuk menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan. Orang yang berprestasi adalah orang yang mau belajar dari masa lalu, baik masa lalu dirinya sendiri maupun masa lalu orang lain. Selain itu juga karena orang yang berprestasi yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat rinci dan akurat di dalam mencatat setiap kebaikan hamba. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak ada sedikit pun dari amal kita yang terlewat dari catatan Allah. Orang yang berprestasi adalah orang yang ingin terus bergerak ke depan dan berada dalam rel kemajuan. Berpikir hanya yang baik, berkata hanya yang baik, dan berbuat pun hanya yang baik, maka kesuksesan menjadi hak kalian. Pada akhirnya mereka orang-orang yang memperoleh nikmat lebih. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek dari harinya kemarin, maka dia bangkrut atau muflis. Masyaallah muslimin rahimakumullah, orang yang beruntung adalah orang yang memperoleh nikmat lebih. Dan sebenarnya disinilah kita semakin memahami bahwa barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Manusia yang tidak mau melakukan muhasabah, maka dia dapat dikategorikan sebagai manusia yang sombong. Mengapa? Karena orang yang sombong merasa dirinya telah sempurna, sehingga ia merasa tidak perlu melakukan introspeksi diri. Ia merasa selalu baik, selalu benar, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kesombongan inilah yang menutup manusia dari kebenaran. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sebenarnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada beberapa malam yang sangat istimewa di dalam agama kita. Malam Lailatul Qadar, malam Arafah, malam Asyura, malam Nisfu Sya'ban, malam 2 hari raya, malam Jumat. Pada malam-malam tersebut kita perlu memperjuangkan bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, sholat malam, bersedekah, baca sholawat, dan amal-amal soleh lainnya. Karena pada malam-malam tersebut terdapat fadl yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwa pada malam tahun baru Masehi tidaklah ada fadl dari Allah. Oleh karenanya kita tidaklah perlu mengkeramatkannya dengan begadang sampai larut malam dengan aneka macam kegiatannya yang terkadang malah menjerumuskan kita pada maksiat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita selalu ingat kepadanya, bersyukur atas nikmatnya, dan memperbaiki ibadah kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan muhasabah terhadap diri sendiri maupun kolektif. Dengan muhasabah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kisah kita kelak di yaumil qiyamah. Kita tetap istiqomah di dalam jalan berbuat amal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah